percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhan, ada mujizat. Aku percaya Tuhan yang kami sembah dahsyat, Yesus namanya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Yesus yang kami sembah dahsyat. Kau ajaib Tuhan Yesus, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, Dia ajaib, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Kau dahsyat Tuhan. Aku percaya. Mari angkat kedua tanganmu, percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Aku
sembah Tuhan. Sembah Yesus. Percaya mujizat terjadi. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang susah hati dihiburkan. Perbuatan ajaib terjadi di rumah kita, di tempat ini. Yesus, Yesus, Kau hebat, Kau ajaib, Kau mulia. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan berkati kami. Jamah kami, jamah kami, jamah kami. Yesus, Yesus, Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sanggup melakukan jauh melebihi yang kami pikirkan, jauh melebihi yang kami doakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Nyanyikan bersama, katakan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiran. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan kita yang ajaib dan besar, Yesus namanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh di luar pikiran kami, jauh melebihi yang kami doakan. Kau jamah kami Tuhan, Kau jamah kami. Yesus, Yesus, Kau hebat. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami meminta.
Yesus, Yesus. Mari yang bisa berbahasa roh, sembah Tuhan dalam bahasa roh. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Mari maka Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, buka kedua tanganmu. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah mari bersama-sama percaya, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, buka kedua tanganmu, percaya dengan iman, katakan percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara yang besar terjadi di rumah kami, di tempat ini, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama kami. Kau melakukan jauh melebihi yang kami pikirkan. Percaya, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau, Kau Allah yang besar, ajaib. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku
agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Kau Allah Kau Yesus, Kau Yesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku ajukan. Hanya Kau yang layak ku ajukan. Hanya Kau ku agungkan. Diberikan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Hanya bagimu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah Bila Allah sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang
Kepadamu telah diberikan segala kuasa yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Sungguh besar. Semua mengangkat tangan, tinggikan Tuhan kita di tempat ini. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Boleh semua tepuk tangan di atas kepala semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari umat Tuhan katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak dan memerintah. Yesus. Come on, semua tepuk tangan.
Serukan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak dan memerintah. Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya? Raja mulia, haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami semua. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau yang telah berfirman, Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah. Wah, rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari bersama-sama kita mau berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena sampai saat ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kehidupan kepada setiap kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, hari ini Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat daripadamu, pengertian untuk kami bisa memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang kuasa perkataan. Yang mana ada satu kisah dalam perjanjian lama yang erat kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita baca dalam kitab Bilangan 13 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Nah, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Tuhan menyuruh Musa agar mengutus beberapa orang pemimpin untuk mengintai keadaan negeri itu. Dan Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan mengutus 12 orang pengintai. Tetapi ketika mereka kembali dari pengintaian negeri itu, ada 2 kelompok orang yang menyampaikan kabar dengan cara yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah 10 orang yang membawa kabar yang menakutkan. Sedangkan kelompok yang kedua adalah Kaleb dan Yosua yang menyampaikan kabar yang positif dan menenteramkan. Mari kita baca dalam Bilangan 13 ayat 25-33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Dan kita lanjut baca Bilangan 14 ayat 1-5. Perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring
Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Jadi dari pembacaan tadi kita menemukan satu kebenaran bahwa perkataan itu memiliki pengaruh terhadap orang yang mendengarnya. Karena ketika bangsa Israel mendengar kabar yang menakutkan dari 10 orang itu, mereka menjadi ketakutan dan putus asa. Mereka seakan lupa bahwa Tuhanlah yang berjanji memberikan tanah Kanaan itu. Tentu Tuhan sanggup menolong mereka walaupun kelihatannya tidak mudah. Di sini kita semua belajar bahwa mengikuti jalan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah, kesulitan, tantangan, dan air mata. Justru kita kerap kali menghadapi itu semua. Namun bagaimana kita meresponi semua itu dengan sikap yang benar? Di sini bangsa Israel meresponinya dengan bersungut-sungut. Mereka mulai lagi menyalahkan Musa. Terkadang setiap kita juga masih suka menyalahkan orang lain saat kita mengalami hal-hal yang buruk, saat kita mengalami kegagalan, atau saat kita mengalami masalah. Padahal jika kita mulai belajar melihat ke dalam diri kita sendiri, mungkin saja masalah itu justru berawal dari diri kita sendiri. Sehingga satu-satunya jalan adalah memperbaiki diri kita sendiri dulu. Sehingga kita bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi dan bangkit dari kegagalan kita. Kembali kepada kisah 12 pengintai ini, kita melihat bahwa ternyata ada 2 orang yang menyampaikan kabar dengan cara yang berbeda. Mari kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 6-12. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Perkataan Yosua dan Kaleb adalah perkataan yang positif dan penuh iman. Bukan berarti dengan berkata seperti itu mereka menganggap kekuatan diri mereka lebih. Karena mereka berkata jika Tuhan berkenan kepada kita. Bukan soal kehebatan kita. Bukan soal kekuatan kita. Bukan soal kemampuan kita. Tetapi jika Tuhan berkenan kepada kita. Perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhanlah yang dipercaya dan diimani oleh Yosua dan Kaleb untuk memperoleh kemenangan dalam meraih janji Tuhan. Namun sayang sekali, bangsa itu tidak mau menerima perkataan Yosua dan Kaleb. Mereka lebih percaya berita-berita buruk yang menakutkan daripada kabar baik yang menenangkan. Mereka selalu berkata ingin kembali ke Mesir. Atau berkata biarlah mereka mati di padang gurun. Bahkan mereka mengatakan lebih baik mengangkat seorang pemimpin yang bisa membawa mereka kembali ke Mesir. Hal ini membangkitkan murka Tuhan atas bangsa Israel. Sehingga
dia ingin segera mendatangkan hukuman atas bangsa itu. Tetapi Musa masih berusaha berbicara kepada Tuhan agar tidak melenyapkan bangsa Israel. Bahkan Musa memohon pengampunan atas bangsa itu pada ayat 13 sampai 19. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 19 sampai 24. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurung, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bangsa Israel ketika bersungut-sungut mengatakan bahwa, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurung ini. Ternyata perkataan mereka itu akhirnya menjadi kenyataan. Mari kita baca dalam Bilangan 14:26 sampai 31. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurung ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kau hinakan itu. Jadi apa yang mereka katakan tentang mati di padang gurun akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi perkataan mereka tentang anak-anak mereka tidak terjadi karena anugerah Tuhan membawa anak-anak mereka yang akan mewarisi tanah perjanjian. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa selama 40 tahun bangsa Israel harus berada di padang gurun? Mengapa bukan 20 tahun atau 30 tahun saja? Ternyata semua itu ada kaitannya dengan peristiwa ini. Mari kita baca dan temukan jawabannya dalam Bilangan 14 ayat 32 sampai 34. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurung ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurung 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurung, sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 40 hari masa pengintaian. 1 hari dihitung 1 tahun. Maka 40 tahun lamanya bangsa itu harus menanggung akibatnya. Jadi saudaraku, betapa pentingnya menjaga perkataan kita. Seperti kata Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lalu bagaimana dengan 10 orang pengintai yang membawa kabar buruk itu? Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk
kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ada sebuah kisah berjudul Jendela Rumah Sakit. Diceritakan tentang dua orang pria yang menderita sakit keras sedang dirawat di sebuah kamar rumah sakit. Seorang di antaranya menderita suatu penyakit yang mengharuskannya duduk di tempat tidur selama 1 jam di setiap sore untuk mengosongkan cairan dari paru-parunya. Kebetulan tempat tidurnya berada tepat di sisi jendela satu-satunya yang ada di kamar itu. Sedangkan pria yang lain harus berbaring lurus di atas punggungnya. Setiap hari mereka saling bercakap-cakap selama berjam-jam. Mereka membicarakan istri dan keluarga, rumah, pekerjaan, keterlibatan mereka di ketentaraan, dan tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi selama liburan. Setiap sore, ketika pria yang tempat tidurnya berada dekat jendela diperbolehkan untuk duduk, ia menceritakan tentang apa yang terlihat di luar jendela kepada rekan sekamarnya. Selama 1 jam itulah pria kedua merasa begitu senang dan bergairah membayangkan betapa luas dan indahnya semua kegiatan dan warna-warna indah yang ada di luar sana. Di luar jendela tampak sebuah taman dengan kolam yang indah. Itik dan angsa berenang-renang cantik, sedangkan anak-anak bermain dengan perahu-perahu mainan. Beberapa pasangan berjalan bergandengan di tengah taman yang dipenuhi dengan berbagai macam bunga berwarnakan pelangi. Sebuah pohon tua besar menghiasi taman itu. Jauh di atas sana terlihat kaki langit kota yang mempesona. Suatu senja yang indah. Pria pertama itu menceritakan keadaan di luar jendela dengan detil. Sedangkan pria yang lain berbaring memejamkan mata, membayangkan semua keindahan pemandangan itu. Perasaannya menjadi lebih tenang dalam menjalani kesehariannya di rumah sakit itu. Semangat hidupnya menjadi lebih kuat, harapan untuk sembuh semakin bertambah. Pada suatu sore yang lain, pria yang duduk di dekat jendela menceritakan tentang parade karnaval yang sedang melintas. Meski pria yang kedua tidak dapat mendengar suara parade itu, namun ia dapat melihatnya melalui pandangan mata pria yang pertama yang menggambarkan semua itu dengan kata-kata yang indah. Begitulah seterusnya, dari hari ke hari 1 minggu pun berlalu. Suatu pagi, perawat datang membawa sebaskom air hangat untuk mandi. Ia mendapati ternyata pria yang berbaring di dekat jendela itu telah meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Perawat itu menjadi sedih, lalu memanggil perawat lain untuk memindahkannya ke ruang jenazah. Kemudian pria yang kedua itu meminta kepada perawat agar ia bisa dipindahkan ke tempat tidur di dekat jendela itu. Perawat itu menuruti semua kemauannya dengan senang hati dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika semuanya selesai, ia meninggalkan pria tadi seorang diri dalam kamar. Dengan perlahan dan kesakitan, pria ini memaksakan dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan di dunia luar melalui jendela itu. Betapa senangnya akhirnya ia bisa melihat sendiri dan menikmati semua keindahan itu. Hatinya tegang, perlahan ia menjengukkan kepalanya ke jendela di samping tempat tidurnya. Apa yang dilihatnya? Ternyata jendela itu menghadap ke sebuah tembok kosong. Ia berseru memanggil perawat dan menanyakan apa yang membuat teman pria yang sudah wafat tadi bercerita seolah-olah melihat semua pemandangan yang indah luar biasa di balik jendela itu. Perawat itu menjawab bahwa sesungguhnya pria yang sudah wafat tadi adalah seorang yang buta, bahkan tidak bisa melihat tembok sekalipun. Perawat itu berkata, barangkali apa yang dia ceritakan itu hanya imajinasinya. Dan mungkin dengan cara itu ia ingin memberimu semangat hidup. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa setiap kata selalu bermakna bagi setiap orang yang mendengarnya. Setiap kata
adalah layaknya pemicu yang mampu menelisik sisi terdalam hati manusia. Kata-kata akan selalu memacu dan memicu kita untuk berpikir dan bertindak. Kita percaya dalam kata-kata tersimpan kekuatan yang sangat kuat. Kata-kata yang baik dapat membangun, menguatkan, dan memberi semangat serta menghadirkan sisi terbaik dalam hidup kita. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setiap perkataan kita bisa memberikan dampak, entah itu menguatkan, membangkitkan semangat, atau memotivasi seseorang untuk berusaha lebih baik lagi, dan lain-lain. Karena itu kita juga perlu memilih kata-kata yang baik untuk diucapkan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mungkin kita pernah mendengar tentang body shaming. Beberapa waktu lalu, body shaming ini sempat marak dibicarakan di media sosial. Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Namun hal ini bisa berpengaruh ke masalah mental orang yang dikomentari. Contohnya, kok kamu kurus banget sih? Atau, ya ampun, gemuk sekali kamu sekarang. Atau, mukamu jelek banget sih? Jerawatmu kok makin banyak ya? Ih, kulit kamu tuh hitam gosong, dan lain-lain. Mungkin bagi sebagian orang komentar seperti itu biasa saja, tapi ternyata tidak bagi orang yang dikomentari. Ada orang yang akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya untuk bertemu orang lain. Bahkan ada yang mengalami depresi dan akhirnya melakukan bunuh diri. Mungkin kita berpikir itu hanya berupa candaan, lucu-lucuan saja, atau sekedar basa-basi. Tapi setelah saya banyak membaca dan belajar, saya mendapati bahwa ternyata kata-kata seperti itu bisa menyakiti buat sebagian orang. Apalagi jika diucapkan dengan maksud mengejek. Nah, inilah yang dimaksud dengan body shaming. Lalu mungkin saudara bertanya, kalau memang orang yang dikomentari itu benar-benar gemuk, apa saya harus bilang kurus? Berarti saya bohong dong. Tentu kita juga tidak perlu mengatakan yang sebaliknya jika itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi bukankah kita juga bisa untuk tidak mengatakan apapun tentang fisik orang itu? Dan bukankah kita tidak sedang ditanya untuk menilai fisik seseorang? Dan kalaupun misalnya ditanya dan kita harus menjawab dengan jujur, berusahalah menjawab dengan kata-kata yang membangun. Seperti Yosua dan Kaleb yang tidak menonjolkan hal yang negatif, tetapi justru menunjukkan hal yang positif, sehingga tidak membuat orang yang mendengarnya menjadi kecut dan tawar hati. Di sisi lain, jika kita sebagai anak Tuhan yang misalnya menjadi korban body shaming, janganlah kita berputus asa atau merasa diri tidak berharga. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh berat badan kita, kecantikan wajah, keindahan fisik, kulit, jumlah harta, gelar, dan lain-lain. Nilai sesungguhnya dari seseorang bukan apa yang tampak di luar, tetapi apa yang ada di dalam, yaitu hati dan karakter kita. Ingatlah bahwa Tuhan memandang kita sangat berharga. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Karena kita sangatlah berharga dalam pandangannya. Saudaraku, kembali kepada pokok bahasan kita tentang kuasa perkataan. Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 1, maka kita mendapati bahwa Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan jika kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan menemukan bahwa Tuhan menciptakan dengan berfirman. Jadi ada kuasa dalam firman-Nya yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mari kita baca dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22.
pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini." Perhatikan di sana, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Melalui pembacaan tadi, kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa setiap perkataan kita sesungguhnya mengandung kuasa jika kita percaya dan tidak bimbang. Gunung yang dituliskan di sini bisa saja masalah kita yang begitu besar dalam pandangan kita. Tapi ketika kita mulai memperkatakan perkataan iman, maka gunung masalah sebesar apapun akan bisa teratasi karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Saat kita mendoakan satu pokok doa misalnya, hal itu berarti kita mengucapkan tentang itu. Dan semakin sering kita mendoakan hal itu, maka hal itu akhirnya bisa menjadi kenyataan. Tentunya jika semuanya itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu jangan bosan untuk berdoa. Dan tetap perkatakan perkataan iman sekalipun engkau tahu bahwa masalahmu itu berat. Sekalipun secara logika engkau merasa sudah tidak mungkin lagi. Tetap percaya dan perkatakan perkataan iman. Sebaliknya, jangan mengatakan hal-hal yang negatif. Contohnya, ada orang yang sedikit-sedikit suka bilang sial. Makanya, jangan heran kalau itu bisa saja terjadi dalam hidupnya. Kadang orang tua juga bilang anak tidak berguna atau kata negatif lainnya. Bukankah lebih baik katakan anakku pasti berhasil, anakku pasti jadi lebih baik, pasti lebih rajin, pasti akan berguna, dan lain-lain. Memang dalam banyak bicara banyak kesalahan. Mungkin tidak bermaksud mengatakan hal itu, tapi terucap juga karena sudah kebiasaan atau karena kesal. Nah, contoh lainnya, ketika kita mau berkata, "Aduh, kok tokoku sepi sekali ya?" Bukankah lebih baik kita berkata, "Saya percaya Tuhan kirim banyak pelanggan." Katakan, "Aku diberkati Tuhan, tanganku diurapi Tuhan, sehingga apa yang aku kerjakan dibuatnya berhasil." Ucapkan berkat dan bukan kutuk, sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Dan jangan takut dengan kutuk yang diucapkan orang lain terhadap kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, saudara nanti bisa baca di dalam Amsal 26 ayat 2b. Seperti bangsa Israel yang dalam sungut-sungutnya sempat berkata bahwa anak-anak mereka akan menjadi tawanan. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Karena Tuhan justru membawa anak-anak mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudaraku, lalu bagaimana jika kita pernah mengatakan hal-hal yang negatif? Mungkin ketika sedang marah dan lain-lain. Mari kita belajar seperti Ayub. Karena Ayub juga pernah mengatakan hal-hal yang negatif dalam penderitaannya. Tetapi kemudian dia sadar dan dia mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayub 42 ayat 6 kita baca. "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Jadi saudara bisa minta pengampunan dari Tuhan. Jika sekiranya pernah mengucapkan perkataan yang negatif yang mungkin saja bisa berpengaruh buruk di kemudian hari. Katakan, "Tuhan, ampuni aku karena pernah berkata," ya, kemudian sebutkan satu persatu yang saudara ingat. Lalu katakan, "Aku menyesalinya dan aku cabut perkataanku itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Amin. Nah, Amsal 17 ayat 27 berkata, "Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin." Mari saudara, kita sama-sama belajar
untuk mengatakan perkataan iman dengan penuh keyakinan dan lebih bijak dalam menjaga perkataan kita. Demikianlah firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, dan diberkatilah kita yang mendengar dan melakukannya. God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini melalui aplikasi digital wallet pilihan Anda. Baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scanning, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayoman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila jemaat ingin melakukan transaksi hanya melalui bank, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening seperti yang tertera pada layar berikut. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa turun ke atasmu. Kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi bagianmu. Pengurapan dari Roh Kudus serta perlindungannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace, that I could live today. Forever I will praise. Mari angkat kedua tanganmu, bersyukur, bersyukur.